I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang SIG atau Sistem Informasi Geografi. Nah, ini merupakan kerangka pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi SIG atau Sistem Informasi Geografi. Yang kedua, komponen-komponennya. Yang ketiga, tahapan-tahapan kerjanya. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, fungsinya. Langsung saja yang pertama, pengertiannya. Sistem informasi geografi berasal dari 3 gabungan kata, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya, dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Yang kedua adalah komponen-komponen SIG. SIG dibentuk oleh komponen yang saling terkait. Terdapat 3 komponen dalam SIG, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, video, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras berserta fungsinya yaitu yang pertama tadi CPU atau Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. Yang kedua, VDU atau Visual Display Unit adalah komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Yang ketiga, disk drive. Disk drive ini adalah bagian CPU yang menghidupkan suatu program. Yang keempat, tape drive. Tape drive ini adalah bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Yang kelima, digitizer. Digitizer adalah alat bantu untuk mengubah data teritris menjadi data digital atau digitasi. Yang keenam, printer. Printer ini adalah alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Yang ketujuh adalah plotter. Plotter berfungsi sebagai printer yang digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. Komponen yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Yang komponen yang ketiga adalah manusia sebagai aser atau brainware, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi sebagai sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Tahapan-tahapan kerja SIG. Sebagai suatu sistem, tahapan kerja SIG meliputi 1. Tahap masukan atau input. Tahap masukan atau input ini adalah tahap pertama dalam kerja SIG. Tahapan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Nah, di sini sumber data, kita harus menyiapkan dulu data yang akan diinput di sistem SIG. Data tersebut bersumber dari 1. Data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, dan data foto udara dan citra satelit. Yang kedua, data teritris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien positif COVID, dan lain sebagainya. Data teritris ini bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungannya saja. Yang ketiga, data peta biasa. Data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Kalian tinggal input saja sesuai dengan keperluan pembuatan. B. Proses memasukkan data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG.
Tetapi ada dua jenis data yang bisa diinput dalam SIG, yaitu data spasial. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam SIG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan penyiaman. Data yang berikut adalah data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa data kualitatif itu adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Contoh data kualitatif ini adalah peta tata guna lahan, peta data pemukiman sawah, kawasan industri, tegalan, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan. Data kuantitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai objek. Tahapan yang berikut adalah tahapan pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada SIG, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi, dan menyisipkan data ke dalam tabel. Setelah itu kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu tahap keluaran atau output. Kalau peta rupa bumi kalian sudah selesai, maka kalian bisa langsung menyajikannya. Penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk biner. Yang berikut kita membahas tentang analisis data sistem informasi geografis. Analisis SIG dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pengguna data seperti analisis klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Kita jabarkan satu persatu analisisnya ya. Nah, analisis yang pertama yaitu analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi adalah suatu proses mengelompokkan data keruangan atau spasial. Contohnya, dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Yang berikut analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau tumpang tindih dua atau lebih data keruangan yang berbeda. Contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Analisis yang berikut adalah analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Analisis yang keempat adalah analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kalian bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Analisis yang terakhir adalah analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Yang berikut kita masuk pada pembahasan fungsi sistem informasi geografis. SIG ini memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Manfaatnya untuk mengetahui persebaran sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Yang ketiga, untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang keempat, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Yang kelima, untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Yang keenam, untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian.
Fungsi SIG yang kedua untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan SIG dapat dilakukan melalui proses analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bis dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Nah, fungsi yang ketiga, SIG untuk perencanaan ruang. SIG bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah. Pendapatan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan SIG. SIG juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan, baik untuk pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit, seluruhnya juga menggunakan SIG. Fungsi SIG yang keempat untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Yang kelima, SIG untuk mitigasi bencana. SIG dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. SIG juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Sekian saja video pembelajaran dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan limpah terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, karena ya namanya manusia juga pasti pernah melakukan kesalahan. Sekali lagi terima kasih.